satu pertanyaan untuk kita semua. Kenapa sih umat Buddha itu harus ke wihara? Dari fenomena ini ada yang unik. Kenapa? Dulu kita punya rombongan. Saya punya rombongan. Ke wihara itu tidak sendirian, ada teman-teman rombongan. Tapi pelan-pelan ya, ke SMP berkurang. Nanti ke SMA mulai berkurang. Ke kerja, wah hampir tidak ada. Nah, saya lagi berpikir, kenapa ya orang yang dari kecil ke wihara lalu menuju ke arah besar itu tidak ke wihara lagi. Nah, saya mencari tahu kenapa ya, dan kenapa hari ini saya masih ke wihara. Nah, akhirnya saya ketemu jawabannya. Kenapa sih ada orang yang dari kecil dan sampai hingga dewasa, bahkan sampai berkeluarga dan punya anak masih ke wihara. Tapi ada juga yang dari kecil ke wihara, lalu ketika sudah mulai SMA, dia sudah mulai mengenal yang namanya pacaran, yang mengenal namanya happy-happy, dia mulai tidak ke wihara. Apalagi yang sudah kerja, alasannya minggu kerja, minggu waktunya untuk istirahat dan lain-lain. Apapun, tidak ada yang salah ya, tapi disayangkan. Jadi akhirnya saya mencari tahu kenapa sih tidak ke wihara, kenapa sih saya masih ke wihara. Teman-teman, kalau bisa dikatakan, kalau saya tidak ke wihara, kalau saya tidak mengenal Dharma, saya tidak tahu hidup saya itu seperti apa. Jadi kalau dulu mama saya ngomong satu kata, saya bisa jawab 5 kata. Kamu ini ya, baru ngomong kamu ini ya, saya udah bisa, apa sih mama ini ribut banget, cerewet, wah, itu dulu sebelum ke wihara. Ya, bahkan pas sudah ke wihara pun masih seperti itu awal-awal, Pak SD, 5 SD. Tapi tidak tahu kenapa ketika saya ke wihara pelan-pelan berubah, berkurang. Mama saya ngomong satu kata, saya sudah mulai pelan-pelan jawabnya cuma 2 kata. Yang dulunya 5 kata, sekarang 2 kata. Lalu pelan-pelan saya mulai setiap hari itu sederhana. Setiap sebelum makan itu berdoa dulu. Jadi mama papa saya bilang, ya ini anak pelan-pelan berubah. Ya, dari dulu yang makan tinggal makan, sekarang berdoa dulu. Nah, semua itu diajarkan ya di wihara, ya kan? Diajarkan untuk sopan, diajarkan untuk berbakti. Akhirnya pelan-pelan saya berubah, dan itu tidak tahu kenapa pelan-pelan terbawa ya. Mungkin terbawa setiap minggu dikasih asupan gizi. Kamu harus begini ya. Kita sebagai umat Buddha itu harus seperti ini ya, harus seperti ini ya. Diajarkan berada di lingkungan yang tepat. Nah, itu pelan-pelan berubah. Dan ketika tamat sekolah saya mulai bekerja, ya. Ketika saya mulai bekerja, jujur saya merasakan dampak yang sangat luar biasa. Maksudnya apa? Mungkin teman-teman saya yang tidak ke wihara, ketika ingin mencari kerja, ketika ingin berkarir, itu ada kesulitan, ada kendala. Nah, saya merasa sangat terbantu, atau bisa disering disebut itu hoki ya. Hokinya itu banyak gitu loh. Padahal sekolah tidak pintar. Saya ini sekolah tidak pintar. Kuliah jangan ditanya lah ya. Ya malu, ya malu. Tapi ya itu jalannya tuh ada. Nah, saya berpikir, nah ini mungkin karena saya memupuk ya, dari kecil dulu dipupuk ya, akhirnya berbuahnya di timing yang tepat. Jadi hari ini teman-teman, saya lihat kan beberapa wajah yang masih tetap ke wihara, tapi ada yang seminggu atau berapa bulan ke wihara. Mungkin hari ini kita ke wihara masih terpengaruh oleh faktor di luar. Oh, teman saya ke wihara, ya udahlah saya ke wihara. Oh, hari Minggu ini kebetulan kosong, ya udah saya ke wihara. Aduh, di rumah lagi banyak masalah, saya ke wihara. Nah, kalau misalnya kita ke wihara beribadah karena faktor dari luar, karena kita tunggu teman, karena kita lagi punya masalah, karena kita lagi punya waktu kosong, kita ke wihara, percaya dengan saya, tidak long time, ya, tidak jangka panjang. Tapi kalau mau jangka panjang, teman-teman harus tahu jawabannya itu dari dalam. Kenapa sih saya ke wihara? Seperti tadi
Vivian ya. Vivian bilang, oh karena untuk mencukupi kebutuhan rohani. Ya, itu salah satunya. Jadi kalau saya bilang kenapa sih kita harus ke wihara? Kenapa sih kita harus beribadah? Kita harus tahu dalam kehidupan kita itu 1 minggu itu ada terdiri 6 hari ya, terkecuali hari Minggu. Ada nggak di sini yang 1 harinya tidak ketemu dengan masalah? Ada? 1 hari yang tidak ketemu masalah? Pasti ada. Tidak masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sama teman, atau masalah apapun. Mungkin hari Senin 90% baterai kita masih tahan ya. Wah, ada masalah nih. Ya udah, sudahlah, hidup tuh memang ada masalah. Selasa, Rabu, Kamis, setiap hari ketemu masalah. Di hari Sabtu sudah mulai ngedown. Apalagi kalau misalnya belum apa-apa, hari Senin sudah masalahnya gede, udah ngedown duluan. Nah, ketika kita ke wihara, ibaratnya handphone itu bisa drop ya, baterai bisa drop, bisa habis. Nah, ketika ke wihara, ini saatnya untuk kita ngecas. Kenapa ketika kita ke wihara kita ngecas rohani kita? Kita berpuja bakti, melafalkan parita, hati kita tenang. Kita meditasi, kita juga tenang. Mendengarkan dharma, sesuatu yang positif, kita juga tenang. Ketemu orang-orang yang positif, kita juga tenang. Nah, itu yang membuat batin kita menjadi ngecas. Ya, kita memenuhi kembali rohani kita. Nah, ketika rohani kita penuh, percayalah dengan saya, kehidupan kita, masalah yang harusnya hadir jadi tidak jadi hadir. Masalah yang harusnya besar jadi kecil. Nah, itulah salah satu ya alasan kenapa kita harus ke wihara. Tapi banyak orang yang bilang ke wihara itu cenderung orang yang punya masalah. Betul ya? Memang tidak semua orang yang ke wihara itu punya masalah baru ke wihara, tapi cenderung. Nah, tapi apakah nanti ketika kita banyak sekali masalah baru kita ke wihara? Kan tidak seperti itu. Ketika kita ditinggalkan pacar kita baru ke wihara. Mohon-mohon sama Buddha, tolonglah kembalikan dia. Tunggu kita punya masalah sama keluarga, kita baru ke wihara. Ya, saya kira tidak seperti itu. Dan semoga mulai hari ini, kita semua yang berada dalam ruangan ini, kita tahu kenapa sih kita harus ke wihara. Kenapa sih kita harus berbuat baik. Kenapa sih kita harus baca parita. Ada teman saya berargumen sudah tidak ke wihara lagi. Dia bilang begini, saya bilang, bro, ke wihara lah. Kita ini dari kecil sudah di wihara. Masa sekarang gede gak ke wihara sih? Minimal acara-acara gede, minimal 1 minggu sekali. Dia jawabnya gini, sudahlah, ke wihara itu kan berbuat baik itu kan gak mesti ke wihara. Berbuat baik itu kan boleh di luar. Salah gak? Enggak salah. Betul ya? Berbuat baik itu boleh di luar, tidak salah. Tapi pertanyaannya, kalau disuruh pilih, Anda menanam bibit ya, sama-sama bibit pepaya. Satu tanahnya itu gersang, kering. Tapi satu tanahnya subur. Anda pilih tanam di mana? Tanah yang subur ya, sehingga cepat berbuah, sehingga cepat bertumbuh dan buahnya bisa kita rasakan. Nah, itu perbedaannya ketika kita berbuat baik di wihara. Tapi ini kan argumen dari teman saya bilang, ya berbuat baik itu tidak mesti harus ke wihara. Ya betul, tidak salah. Tapi alangkah baiknya ketika kita punya kesempatan ke wihara dan kita berbuat baik, itu lebih besar kesempatannya. Karena banyak juga teman saya yang mau ke wihara itu nggak bisa ke wihara. Aduh, saya tuh pingin lah ke wihara, tapi kerja saya tuh sampai hari Minggu, jadi saya nggak bisa ke wihara. Aduh, saya tuh pingin loh bantu cengbeng misalnya, saya tuh pingin loh bantu jadi kepanitiaan Waisak, tapi di tanggal itu saya kerja. Nah, banyak loh orang yang mau bantu wihara, ke wihara,
tapi tidak ada jodoh ke wihara. Saya sampai hari ini sangat bersyukur sekali. Kenapa? Ketika saya berdoa, saya selalu meminta, tolong semoga saya dikondisikan, saya mendapatkan pekerjaan yang tidak membuat saya itu tidak bisa ke wihara. Semoga saya mendapatkan kondisi yang setiap minggu lah saya bisa ke wihara. Saya tidak tahu kenapa kalau 1 minggu itu tidak injak wihara, ada yang kurang. Saya tidak tahu kenapa. Minimal kalau misalnya saya kerja, saya lewat wihara Amarta, saya pasti datang mampir untuk minimal hidupkan dupa, bernamaskara. Nah, ketika saya hidupkan dupa dan bernamaskara, tidak tahu kenapa hati saya tenang. Jadi ketika ada masalah, saya hidupkan dupa dan saya namaskara, hati saya tenang. Nah, ketika hati saya tenang, saya ketemu solusi untuk masalah itu. Nah, itu tidak perlu disuruh. Tidak ada papa mama saya bilang, nanti sebelum kerja ke wihara ya. Tidak ada. Tidak ada ancaman, kamu tolong ya ke wihara. Tidak ada ancaman, semua dalam diri saya, dalam diri pribadi. Nah, itu yang butuh kita timbulkan. Ya mungkin hari ini teman-teman bisanya 1 minggu 1 kali, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu kenapa sih kita harus beribadah. Sebelum kita meminta, Sang Buddha, kenapa sih saya hari ini belum sukses? Sang Buddha, kenapa sih banyak sekali masalah hidup saya? Coba tanya dulu, berapa kali sih kita itu berkomunikasi sama alam semesta, berkomunikasi sama guru kita, berkomunikasi sama pencipta kita? Berapa kali? Nah, kalau cuman 1 bulan 1 kali, lalu mintanya banyak, ya jangan harap dikabulin. Ya kan? Tapi konteksnya bukan seperti itu, ya. Karena di dalam Buddhis kita tidak pernah memiliki konsep meminta. Beribadah itu bukan untuk meminta. Mulai hari ini yang belum tahu kenapa sih saya ke wihara, coba direnungkan. Yang sudah tahu ke wihara dan yang sudah tahu alasannya, diperkuat. Sehingga tidak ada lagi ketika kita memiliki pasangan yang beda agama, kita memilih untuk, ya sudahlah, saya pindah agama aja. Nah, itu lama-lama bahaya agama Buddha ini ya. Banyak kan seperti itu. Ya sudahlah, saya ngalah aja lah. Agama ini landasan kehidupan. Di ujung kehidupan kita, yang kita pegang itu adalah agama. Nah, kalau bayangkan kalau semudah itu kita melepaskan pegangan hidup kita, ya mau jadi apa hidup ini?